Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah buat semua jamaah Islam Witinda yang di studio dan juga yang di rumah yang baru bergabung nih ya. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema pesan tersembunyi di balik ibadah kurban. Alhamdulillah. Jamaah. Masya Allah nih luar biasa nih. Ada lagi nih yang lucu, yang seru nih. Ya mana dia nih? Ini dia nih. Ada video tayangan ya. Tentang piket pembeli pedagang tawarkan bonus hewan kurban. Oh maksudnya gimana kok ada bonusnya? Kalau beli sapi dapat bonus kaki atau bagaimana? Coba kita lihat tayangan ini dia. Tak hanya menonjolkan kualitas hewan kurban jelang Idul Adha ini, para pedagang hewan kurban dadakan juga beramai-ramai membuat promosi untuk memikat hati calon pembelinya. Seperti salah satu pedagang hewan kurban di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang memberikan bonus tambahan berupa 2 ekor kambing atau domba bagi warga yang membeli 3 ekor sapi sekaligus di tempatnya. Selain itu, pedagang juga menjamin semua sapi-sapi yang telah mereka jual tetap mendapatkan perawatan maksimal. Masya Hebat Allah. ya, Masya Tepuk Allah. tangan dong Bu. Cuma jualan berkah nih. 3 ekor sapi, gratis 2 kambing. Wah enak Domba. banget, Masya Allah. Masya Allah. Aduh, tempat saya nggak ada lagi yang begitu ya. Ustaz Syam di sini. Ini Siap. ada pertanyaan lagi bagus. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ini juga pelajaran kita sama-sama belajar ya. Masya Allah ya. Ada orang nih, mungkin dia di tahun ini dia ada nazar nih. Ya Allah, kalau sampai saya bernazar nih, kalau sampai tahun ini saya punya uang untuk berkurban, saya berkurban. Wah. Ini kan jatuhnya kan sebenarnya terhitung nazar. Nazar ini kan kayak kita bayar hutang kita niat karena kita janji sama Allah. Siap. Nah ini tetap dapat pahala kurban atau hanya menggugurkan nazarnya aja? Nah ini mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru-guruku Habib Muhammad, Ustaz Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Segala bentuk kurban yang dilakukan di hari raya Idul Kurban dan juga hari tasyrik adalah bentuk mensyiarkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa berbahagianya orang-orang yang mampu berkurban dan juga mampu untuk mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena di antara kurban ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan tapi bisa berubah menjadi wajib kalau ada nazarnya. Jadi kurban pada dasarnya adalah sunnah, termasuk tadi ketika satu orang kepala keluarga sudah berkurban, maka menggugurkan kesunahan anggota keluarganya. Tapi kalau ada orang yang bernazar dia dengan mengatakan, insya Allah sebentar lagi ini ada pengumuman kelulusan ujian. Ujian masuk PNS, ASN misalnya, atau pengumuman ujian ini segala macam. Ya Allah kalau saya lulus saya berkurban tahun ini. Maka jawabannya kurbannya menjadi bukan sunnah lagi tapi menjadi wajib bagi dirinya. Apa perbedaannya kurban sunnah dengan kurban wajib? Kalau kurban sunnah bisa dinikmati dagingnya oleh yang berkurban dan keluarganya. Tapi kalau kurban wajib, karena dia bernazar menjadi kurban wajib, maka dia tidak bisa untuk mengkonsumsi daripada daging tersebut. Berikut juga anggota keluarganya tidak boleh mengkonsumsi daging ini. Karena dia adalah kurban yang wajib. Pahalanya bagaimana? Tetap dapat pahala kurban. Tetap dapat. Karena nazarnya dia mau berkurban. Oh tapi nggak boleh dimakan dagingnya. Nggak boleh dimakan sama keluarga-keluarganya nggak boleh. Betul, menurut mazhab Syafi'i yang dijelaskan kembali oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Masya Allah, terima kasih banyak Siap, Ustaz Syam. sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam.
Aduh senang banget ya jamaah ya, inilah pentingnya kita belajar. Jadi kita nggak keder, nggak salah dalam mengambil keputusan ini Masya Allah nih. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah nih untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh yang mau bertanya silakan. Angkat tangannya. Mana ini dulu? Oh ini dulu yang deket lagi. Ibu izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Iya. Siap. Saya dari Majelis Taklim Al Muhajirin Bandung. Iya nama ibu? Nama Ida Badriah. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Iya. Pertanyaannya Ibu. Begini Habib. Sebagian besar sekarang banyak yang di sekolah-sekolah ada tabungan kurban. Nah tabungan kurban tersebut untuk satu kelas misalkan kambing satu atau sapi satu, apakah boleh, apakah sah atau tidak? Oke, buat satu kelas soalnya nih, patungannya satu kambing doang katanya gitu. Atau sekalian satu kampung. Itu aja Ibu Ida. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida kayak kecil banget, dia turun lagi ke bawah. Ya Allah Ibu. Silakan Bibi jawab, Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Baik. Banyak sebenarnya Masya Allah banyak orang yang pengen mendapatkan fadilah dan kemuliaan. Tapi kalau mengajari anak-anak boleh. Intinya begini, pokoknya satu kambing buat satu orang. Itu sudah tidak bisa ditawar. Satu kambing buat satu orang. Bisa tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Syam, bisa buat satu keluarga hanya menggugurkan sunnah. Ya. Kemudian kalau sapi buat 7 orang. Jadi patungan buat 7 orang sapi itu boleh. Lebih dari 7 orang tidak boleh. Sama juga kambing. Satu kambing buat 1 orang. Patungan satu kambing satu kelas tidak boleh. Kan begitu? Itu secara hukum. Jadi satu kambing buat 1 orang, satu sapi buat 7 orang. Kalau lebih 8, 9, 10, 11, 12 buat satu kambing maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau juga misalnya buat ngajarin anak-anak boleh atau tidak satu kelas beli satu kambing untuk berkurban. Tapi jatuhnya hanya sedekah sunnah. Tidak buat sedekah Idul Adha. Boleh misalnya beli satu kambing, beli satu sapi. 20 orang patungan, boleh atau tidak? Sebenarnya boleh, tapi bukan buat kurban Idul Adha, kurban sunnah saja, kemudian dagingnya dibagikan. Dapat pahala menyembelih sapi dan pahala menyembelih seekor kambing. Tapi kalau patungannya satu kambing, misal satu kelas patungan satu kambing, diberikan untuk satu guru, boleh. Nah, itu tadi mau nanya tuh, Bib. Nah, saya tahu gurunya. Walaupun sama-sama wali. Oh iya, Masya Allah. Wali murid. Hanya wali yang tahu wali. Hanya wali yang tahu wali. Kan sekarang banyak yang ngaku wali. Padahal kuali. Kuali. Atau juga dia patungan satu kelas buat satu sapi. Diberikan untuk 7 guru. Nah, itu sapi diberikan buat misalnya buat nama 7 guru. Boleh atau tidak? Kalau itu boleh. Jadi kita ini mengambil sesuatu yang memang supaya ibadah kita itu tepat sasarannya. Masya Allah. Seperti itu. Benar Bib, dan ini memang senang banget ya, maksudnya selain mengajarkan, guru juga ini kan mungkin ada keterbatasan. Jadi pada saat itu juga sambil mengajarkan murid, namanya atas nama guru, biasanya juga diinformasikan sih ke wali murid. Ini juga untuk menjelaskan supaya ada yang kirimin kambing ke rumah. Oh Masya Allah, makasih banyak. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Aduh. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang lain untuk bertanya lagi. Boleh silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Dari sini, oh di atas. Boleh Ibu, izin. Yuk, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Hidayati dari Majelis Taklim Al Muhajirin Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Hilda.
Izin Ustazah Lulung. Oke, boleh. Ini Saya bener ingin nih. bertanya, Ini bener nih. apakah ada perbedaan pahala jika melaksanakan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan jika kita melaksanakan kurban di hari-hari tasyrik? Oh. Apakah pahalanya berbeda? Oke. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Hilda. Jadi ada yang kurban pas lagi lebaran sama di hari tasyrik, pahalanya beda apa kagak? Katanya begitu. Ya Allah. Silakan dijawab. Terima kasih, mohon izin Ustadz dan juga Habib serta Kak Fadli dan Buddha Soleha dan pemirsa Islam Tindak dimanapun kita berada. Jadi kalau kita ngomongin kurban memang ini semua sangat cinta kepada Allah. Maka tuh kalau kita sholat aja nih ibu-ibu paling senang kalau nggak sholat kulu, kalau nggak sholat inna ataina. Kenapa? Karena paling pendek. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Gimana misalnya kalau kita berkurban, ada yang di hari rayanya atau di hari tasriknya. Emang biasanya kalau kita berkurban itu hari raya, tapi setelah sholat Idul Adha. Tidak boleh kita itu menyembelih berkurban itu pada saat masih pagi. Kan kita mau sholat, nah itu yang kagak boleh. Tapi kalau misalnya kita ba'da sholat id, ya kan biasa itu dipotongnya zuhur ya Bu ya. Jadi ayo kita pada sholat nih, pagi-pagi kita pada puasa dulu tuh. Pada puasa dulu ya kalau nggak salah ya. Menahan ya. dulu kan, imsak. Kemudian baru kita sholat, baru setelah itu pulang kita pada ke masjidnya tuh ya kita ngelihat. Nah kalau di Idul Adha itu pada hari itu kita berpahala. Tapi boleh nggak kalau kita berkurban pas hari tasyrik? Kita lihat dulu kondisinya. Karena apa? Dalam surat 64 ayat 16 dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Misalnya nih sikonnya nih. Ternyata di hari Idul Adha itu kan memang afdol ya Bu ya. Di hari itu ternyata tukang potongnya kagak ada. Ternyata tukang potongnya sakit. Ya bagaimana? Banyak callingan potong. Banyak callingan. Ya kan Bu ya? Gitu. Itu bisa jadi. Mana kita tahu. Mungkin hari ini ya pokoknya nanti beres lah. Tanggal 10 Zulhijjah. Tiba-tiba dia kurang sehat. Makanya Bu kita harus jaga kesehatan ya kan. Karena sehat itu mahal. Ya enggak? Dan sakit itu sangat mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Mudah-mudahan kita nggak disakitin ya Allah. Jadi yang kedua boleh saja yang namanya di hari tasyrik. Apa sih arti hari tasyrik? Hari di mana daging ketika pada saat 10 Zulhijjah kita potong itu kita jemur jadiin dendeng. Karena itu sangat panas, itu tasyrik. Jadi boleh nggak? Boleh. Masalah pahala gimana? Balik lagi. Di surat tadi nyatakan bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Ketika kita bisa di awal hari Idul Adha, Allah berikan pahalanya. Ketika hari tasyrik, Allah berikan juga pahalanya. Yang tidak punya pahala, yang tadi Habib bilang udah nggak kurban, cerewet lagi. Komplain lagi. Nah disinilah kita melihat bahwasanya di dalam surat Az-Zumar dinyatakan orang-orang mendengarkan pendapat ini begini. Ya stamina kau dengarkan saja pendapat para guru-guru kita. Tapi ya tabiuna asal ikuti mana yang paling baik dalam kehidupan kita. Oh iya ya ternyata pada saat hari Idul Adha ada tuh tukang potongnya. Semuanya ada lengkap semuanya. Tapi ternyata hari itu nggak ada, maka dia potong besokan harinya. Yang penting jangan sampai lewat daripada hari tasyrik. Masya Allah. Gitu. Kita tuh harus husnuzon jadi orang. Bener Bu Hilda. Tiba-tiba kan harusnya gaji ditransfer tanggal 17 hari Senin. Iya. Ternyata hari Senin tanggal merah. Orang kantor libur. Nggak ditransfer, nggak jadi motong hari itu. Ditransfernya tanggal 18, baru bayar tuh sapi atau kambing. Baru dipotong. Bener juga kan? Situasi kita nggak tahu kan. Kita nggak pernah bisa tahu. saja berubah. Husnuzon aja jadi orang gitu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan Pak Ustazah Lulung. Masya Allah. Oke, satu lagi buat jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang ini nih, ya di pojokan. Aduh Ibu, di pojokan silakan. Punten, saya sini aja deh dekat-dekat Ibu deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Ibu Rostina. Perkenalkan nama saya apa nama saya perkenalkan? Bu? Perkenalkan nama saya Oh iya, Ibu perkenalkan nama Rostina saya. Oh, iya. dari Al Muhajirin Bandung. Tepuk tangan dong. Ya. Silakan Ibu. Saya mau tanya sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, Iya. boleh. Siap, Ibu perkenalkan. Nama perkenalkan. Pak Ustadz, apa benar hukumnya menjadi tidak sah dan kurbannya tidak tertolak jika si itunya Siapanya? yang si itunya? motongnya tidak pernah sholat? Oh. Iya, jagalnya. Bang Tidak pernah jagalnya. sholat,
Sholat. Itu aja. Ya, udah itu Terima aja, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Gimana dia nggak sholat? Ada aja masalah orang macam-macam. Nanyanya ya kan. Tadi tukang Yang jahit motong nggak pernah sholat gimana dapat pahala kan nih? Biasanya yang rajin sholat takut motong. Iya. Yang nggak pernah sholat yang sering motong. Silakan dijawab Ustaz Syam, Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Tapi baik. guru-guruku Habib Muhammad, Mas Fadli, Ustaz Lulung, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum daripada orang-orang yang ternyata menjadi tukang jagal itu adalah orang-orang yang tidak sholat atau bisa dikategorikan dengan orang fasik. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Tidak semua kita diberikan kemampuan untuk berani memotong sapi sendiri, berani untuk memotong kambing sendiri. Subhanallah, seingat kami seumur hidup baru sekali saya motong kambing ketika akikah anak. Begitu pula mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang berkurban tapi tidak motong sendiri hewannya. Biasanya kita akan mewakilkan kepada tukang jagalnya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau ternyata ini orang fasik? Islam sih KTP-nya, tapi tidak sholat, tidak pernah muncul di masjid, bulan puasa kayaknya tidak puasa juga. Maka pentinglah kita untuk memilah-milih siapa yang akan memotong daripada hewan kurban. Walaupun tetap sah kalau dia baca bismillah ketika dia memotong hewan kurbannya. Cuma kurang afdol. Kenapa kurang afdol? Karena kalau orang yang soleh biasanya tahu adab-adabnya. Masya Allah. Jangan sakiti binatangnya, Betul. pisaunya harus tajam. Nah. Binatang yang lain jangan sampai lihat temennya disembelih. Masya Gitu. Jadi Allah. dia tahu adabnya. Berarti pahalanya juga Masya Allah ketika yang memotong ini adalah orang yang soleh. baik. Orang baik. Masalahnya kebanyakan orang soleh nggak punya golok yang tajam, itu dia masalahnya. Ada Iya, kok, ada masih ya. ada kok, Saya nggak masih ada. punya, Masya Allah. Berarti saya belum soleh dong berarti. Enak aja Ustaz Syam. Makasih banyak Ustaz Ya, Syam. sama-sama, Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Nah nih ya, tiba saatnya yang ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah juga nih. Kita langsung aja melakukan pengundian untuk 100 pemenang umroh gratis dari Transmart. Semoga aja ibu-ibu yang ada di sini ya, maupun juga yang ada di rumah bisa mendapatkan rezeki ini. Buat jamaah yang ada di rumah, hari ini pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh pelanggan setia Transmart di seluruh Indonesia. Wah. Ada yang nanya, ada apaan sih? Wah, Masya Allah. Hari ini ya kebetulan ada pengundian paket umroh atau wisata Turki gratis. Wah. Dan hari ini alhamdulillah juga kita sudah kehadiran Bapak Safi Samsudin selaku Presiden Direktur dan CEO dari PT Trans Retail Indonesia. Selamat pagi Pak, Masya Allah. Dan juga para saksi yang akan menjadi saksi pengundian periode pertama untuk 100 orang pemenang. Buat bapak-bapak jamaah ataupun ibu-ibu yang di studio maupun di rumah, pokoknya jangan sampai kelewatan. Siapa tahu nama ibu atau bapak yang terpilih. Wah benar banget, amin. Mbak Safi, amin. Mas Fadli, Siapa? Ustaz Syam, Siap. dan seluruh pelanggan setia Transmart di seluruh Indonesia. Undian ini adalah sesuatu yang real Masya dan Allah. bukan rekayasa. Wow, tepuk tangan dong Bu.
Paket umroh dan wisata Turki gratis ini merupakan special hadiah untuk semua pelanggan kita yang telah berbelanja di seluruh gerai Transmart. Dan sekarang tiba saatnya melakukan pengundian nih. Tapi sebelumnya ya, kita mempersilakan Pak Safi dari pihak Transmart memberikan laptop yang masih disegel kepada perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan penyegelan laptop ini untuk diketahui ya, sudah dilakukan sesuai SOP Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah ditentukan. Wah, ini Masya Allah. Nah, mohon izin perwakilannya boleh maju ke depan. Masnya silakan. Wah, ini ya, kita lihat sama-sama kita buka segelnya. Masya Allah, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, segel sudah terbuka. Tepuk tangan dulu. Nah, pasti jamaah di studio dan di rumah juga ya. Pasti udah pada nungguin kan. Langsung aja kita persilakan Bapak Safi Samsudin untuk memulai pengundian. Nanti Bapak menekan tombol start, lalu menekan tombol stop sesuai hitungan mundur dari saya, Pak. Mohon izin Bapak, apakah Pak Safi sudah siap? Siap. Kita hitung sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 3, 2, 1, start. Wah, diacak. Wah. Ya Allah. Diacak Ustaz Syam. Ini ada berapa nih? Hah? Tunggu, ini masih banyak nih diacak nih. Kita lihat dulu. Oke, Ustaz Syam siap-siap ya. Oke, 3, 2, 1, stop. Dan inilah pemenangnya. Kita tanya dulu sama saksi. Apakah sudah sah? Sah. Kami mengucapkan selamat kepada 100 pemenang pengundian periode pertama paket umroh ataupun wisata Turki gratis yang telah terpilih. Dan umroh itu memiliki pahala yang luar biasa Pak Syafi'i, Mas Fadli dan seluruh jamaah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, dari satu umroh ke umroh yang lainnya berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Amin. Tenang, insya Allah masih ada periode pengundian kedua yang akan dilakukan pada bulan September 2024. Dan pengundian yang ketiga yang akan dilakukan pada Desember 2024. Dan syaratnya mudah banget. Cukup belanja di seluruh gerai Transmart di seluruh Indonesia dengan kelipatan minimal Rp100.000 dalam satu struk. Maka pelanggan berhak mendapatkan 1 e-kupon. Kemudian sebutkan nomor handphone ya ke kasir dan nanti akan terregistrasi ya secara otomatis di mesin kasir. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syafi'i yang sudah berkenan hadir. Pak Syafi'i terima kasih banyak. Begitu pula terima kasih banyak kepada seluruh saksi yang sudah berkenan hadir juga. Bapak, Ibu. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat buat para pemenang undian periode pertama dan juga perlu dicatat ya. Untuk para pemenang undian nanti akan dihubungi oleh pihak Transmart. Dan pastinya tidak dipungut biaya apapun. Karena pajaknya ditanggung Transmart. Buat jamaah di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini masih ada ilmu yang mau disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.